sekaligus taufik. Hidayah adalah kita mendapatkan informasi tentang pengajian, itu hidayah. Taufik adalah Allah memberikan kemampuan untuk kita bergabung di dalam kebaikan. Jadi informasi tentang kebaikan itu hidayah. Kemudian kita dimampukan bisa bergabung, ikut beramal soleh, apakah pengajian, ya berbakti bakti sosial dan seterusnya, itu yang namanya taufik. Dan taufik itu perlu perjuangan. Sebagaimana orang itu selalu dekat dengan Allah, dipelihara oleh Allah. Tapi kalau ingin mendapatkan petunjuk, maka dia harus usaha. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau ada yang bertanya, sesungguhnya aku itu gimana? Maka yang sholat, nggak sholat, siapapun itu dekat dengan Allah. Buktinya apa? Dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Tapi kalau ingin lebih dekat kepada Allah, kalimatnya apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'alakum yarsudun. Ya, fayastajibu li. Kalau Allah memerintahkan kerjakan, didasari dengan iman, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Jadi pertemuan kita itu salah satunya dalam rangka tadi. Kalau sekedar Allah ngurus kita, Allah mendengar doa kita tanpa ada syarat apapun. Karena orang non-muslim, negara non-muslim itu lebih komplit, cukup fasilitasnya ya dengan tidak soleh ya dalam bahasa kita. Mereka nggak sholat, mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal Nabi Muhammad, tapi dia minta kepada Allah dengan pekerjaannya, dengan keyakinannya itu, kemudian diberi fasilitas hidup. Tapi bagi orang Muslim, orang yang beriman, kalau ingin dekat kepada Allah, Al-Baqarah 186 mengajarkan, ya, fal yastajibu li, Allah nyuruh dikerjakan, wal yu'minu bi, ya, la'allahum yarsudun. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sifat dasar kita, yaitu apa? Halu'a. Ya, halu'a. Idza massahu syarru jazua. Kalau ada masalah sedikit kita mengeluh, kalau ada masalah, kalau ada nikmat, ada kebaikan, kita cenderung menjadi orang yang pelit. Nah, kita akan lanjutkan. Kemarin salah satu solusi agar kita itu hilang sifat halu'anya, ya, tidak puas, gampang mengeluh, pelit kalau dapat nikmat, maka alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya daim. Kemudian ya output sholat itu sudah disampaikan oleh Allah, surat Al-Ankabut, ya, surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi maka disebut sholat itu pintu utama untuk mensucian jiwa. Jiwa yang suci itu seperti apa? Jiwa yang tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Kok sekarang itu, mohon maaf, sholat masih berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik, kalau jadi pejabat korupsi, na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya, berarti sholatnya belum maksimal. Karena apa? Output dari sholat itu ya dilakukan 5-10 menit, kemudian itu mampu meredam menjadi jiwa yang suci. Maka hari ini kita akan lihat ya, sejatinya sholat yang bisa mengantar kita menjadi suci jiwa kita, ditengarai atau indikatornya tadi, anil tanha, anil fahsyah wal mungkar, ya, kekejian dan kemungkaran. Ya, ulama mengatakan fahsyah itu ngerusak diri sendiri. Kalau mungkar itu sudah menyangkut, jadi kalau sebenarnya orang yang sholat itu, dirinya sendiri tidak didolimi, orang lain tidak terganggu, harusnya seperti itu. Saya membawa kitab yang saya baca juga dalam Majelis Muslimah di Ittihad, yaitu Tazkiyatun Nufus, ringkasan Ihya Ulumuddin oleh Syekh Said Hawa. Ya, di sini diantarkan, sholat adalah sarana terbesar dalam pensucian jiwa. Dan pada waktu yang sama merupakan bukti dan ukuran kesucian jiwa. Jadi, alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan, Buya Hamka pernah ditanya oleh seseorang, ya, Buya, itu ada kontraktor, ya, sholat Jumat, sholat 5 waktu, tapi kok dia masih korupsi, suka markup barang. Ya, Buya Hamka menjawab, itu dia sholat aja begitu, apalagi tidak sholat.
Ya, sholat adalah sarana sekaligus tujuan. Jadi ingat, sholat itu ya sarana, ya tujuan. Ya, ya. Ia mempertajam makna ubudiyah, ya, jadi penghambaan kita kepada Allah, tauhid, keyakinan kepada Allah, dan syukur. Jadi sholat itu ya pengabdian, ya tauhid kita, dan syukur kita. Definisinya kemarin sudah kita sebut secara fikih. Apa itu sholat? Amalan khusus yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ia adalah zikir, gerakan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ia menegakkan ibadah dari berbagai bentuk utama bagi kondisi fisik. Ya, penegakannya dapat memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah. Di samping itu merupakan pengakuan terhadap rububiyah atau hak pengaturannya Allah. Harusnya seperti itu, ya. Tetapi memang ya ulama juga sudah mengatakan sholat akan berfungsi sampai seperti itu apabila ditegakkan, tentunya dari kemarin sudah kita bahas, dengan syarat, rukun, sunnah, adab lahir dan batin. Nah, sebagian syarat rukun sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka kita akan melanjutkan hari ini bagaimana adab batin. Di antara adab lahir, kita sudah belajar, yaitu tumak nina, suci, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang paling penting dicapai dalam sholat ini adalah khusyuk. Inilah yang menjadikan sholat itu memiliki peran yang lebih besar ya, dalam tatohir, yaitu mensucikan jiwa kita. Ya. Juga peran yang lebih besar dalam tahakkuk, merealisasikan tadi nilai-nilai mulia seperti itu. Tetapi Nabi sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis hasan riwayat Tobroni, awalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu. Pertama kali yang diangkat dari bumi ini, ya, ilmu yang diangkat adalah khusyuk. Ayo jujur, kita misalkan sholat tarawih 8 rakaat atau 23 rakaat. Allahu Akbar. Di antara puluhan rakaat itu yang kita kerjakan, kira-kira berapa rakaat yang bulat, ya, sejak takbiratul ihram sampai salam itu bahasa Jawanya mancleng, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, sejak takbiratul ihram sampai dengan salam itu yang konsentrasi full hanya memikirkan Allah itu berapa persen? Ya, karena khusyuk merupakan tanda pertama orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Tugas kita kan setiap muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Salat, setelah salat hayya 'alal falah. Ayo mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang pertama dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum ya fi shalatihim khashi'un. Jadi mudah-mudahan kita menyadari ini, ya. Salah satu sholat sudah, maka kita mulai menerah, ya, mulai mengevaluasi dari sholat-sholat yang kita kerjakan itu berapa persen atau berapa kualitas khusyuknya. Meskipun sejatinya khusyuk itu pemberian dari Allah. Kita tidak bisa mereka-reka. Kemudian sholat juga merupakan juga orang yang khusyuk itu merupakan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Ya. Dan syarat utama khusyuk itu adalah apa? Hudurul hudurul qalbi. Lagi sholat, kita berdiri, ya hati kita juga hadir di situ. Kapan kita nggak khusyuk? Kita di tempat sholat, di atas sajadah, tapi pikiran kita, mohon maaf, mungkin di mall, mungkin di proyek, mungkin di dompet, mungkin di ATM. Allahu Akbar. Ingat Allah. Kabiro, walhamdulillahi, atau Allahumma ba'id baini, ya, terus ya seperti itu. Jadi, kemudian eh, indikator juga khusyuk itu baiknya hati. Ya.
Inna fil jasadi mudghah, ya, sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging atau darah. Jika gumpalan ini baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Jika rusak, maka rusak seluruh tubuh kita. Jadi bisa jadi kalau kita sholat itu nggak pernah nyaman, nggak pernah nyambung atau klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi kita dalam keadaan gangguan hati. Karena sesungguhnya khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati. Jadi kalau orang nggak bisa konsentrasi, berarti hatinya itu banyak noktah, ya, banyak noise, ya, banyak kotoran-kotoran sehingga tidak bisa clear. Ya. Jika ilmu khusyuk telah sirna, maka berarti hati rusak. Bila khusyuk tidak ada, berarti hati telah didominasi dengan penyakit, ya, yang berbahaya dan keadaan buruk. Apa itu misalnya? Cinta dunia. Persaingan untuk mendapatkannya. Bila hati telah didominasi dengan penyakit, maka telah kehilangan kecenderungan kepada akhirat. Bahkan mohon maaf, sholat juga nanti orientasinya dunia. Ya, baca waqiah pingin kaya, sholat duha biar rezekinya banyak. Ya, sebelum kita lanjutkan, Ibnu Rus atau Ibnu Khaldun kalau saya tidak salah, seorang filsuf Islam mengatakan, kita beribadah di depan Allah Ta'ala itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai budak. Jadi seolah-olah itu kita takut masuk neraka, maka kita sholat, kita zakat, kita puasa. Yang kedua, berdagang dengan Allah. Aneka janji Allah dengan pahala, dengan ini, dengan itu. Siapa yang infak 10.000 digalaknya. Dan yang tertinggi orang yang beribadah itu yang didasari rasa cinta. Ya, tidak mikirin balasan, tidak mikirin apapun. Ya, seperti itu. Baik, dan sumber masalah yang utama sudah jelas disebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya yang namanya sumber dari segala sumber masalah adalah apa namanya? Cinta dunia. Baik, kita langsung menukik kepada apa itu khusyuk. Ya. Khusyuk itu ukuran yang pertama adalah hadirnya hati. Jadi kita sadar, kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah. Jadi kalau sholat sampai lupa ingatan itu justru nggak khusyuk. Jadi sholat kemudian disuruh bayangin ini itu, kata para ulama, sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang sadar kita sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat utamanya sholat khusyuk itu apa? Tadi syarat rukunnya dikerjakan dengan baik, kemudian waktu sholat itu kita hadirnya hati di situ. Ya. Nah, kemudian kita langsung ya agar kita bisa khusyuk. Nah, dimulai dari sini. Ya. Dari mana? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Dari agar kita itu bisa hadir hati waktu sholat. Ya, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Ya. Kemudian nanti baru secara teknis khusyuk itu ada 4 levelnya. Tapi sebelum itu kita bahas ramuan untuk bisa khusyuk itu. Khusyuk itu apa? Indikatornya waktu kita sholat itu clear, kita membaca, kita tahu artinya, kita sadar, tidak dihantui oleh perasaan, pikiran yang lain-lain. Ya. Yang pertama harus apa? Hadirnya hati. Yang kedua, tafahum, faham. Jadi kalau takbiratul ihram artinya Allah Maha Besar. Kalau ibtitah, kabiro, walhamdulillahi katiro, wa subhanallah atau Allahumma ba'id baini difahami. Terus faham juga mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi kehadiran hati itu ditopang yang pertama adalah tafahum. Ya, kemudian, ya, jadi sholat itu kalau hadir maunya biar hadir hatinya apa? Sebelum sholat putus seluruh yang membuat kita terpengaruh
Ada handphone, matiin. Bagaimana mau hadir hatinya kalau kita pegang handphone, ada handphone, ditaruh di tempat sujud begini, di sajadah, layarnya menghadap kita. Allahu Akbar, kita ngelihat itu di situ, misalkan Mas Andi nelpon, ya nggak bisa khusyuk. Atau naruh handphone itu dimatiin. Ya, jangan sampai getar, naruhnya seandainya ini ada meja, ditaruh begini di pinggir. Pasti hati kita itu menjadi tercuri. Kalau handphone ini setiap saat bergerak. Ya, rakaat pertama, rakaat terakhir udah mau jatuh begini. Pasti dicepetin sholatnya. Maka yang masak air, ya lihat dulu. Yang nyetel TV matiin. Jangan kita itu paralel. Ya sholat, yang dengerin drama Korea misalnya yang ibu-ibu. Allahu Akbar. Ya terbagi. Begitu ruku, Allahu Akbar. Sambil dengerin, sami Allah. Ya iklan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kehadiran hati seperti itu. Yang kedua, faham. Ya, PR-nya ini mumpung Ramadan, mumpung lockdown, dari takbiratul ihram sampai salam, ya, sampai salam. Jadi kan kita baca takbiratul ihram, doa iftitah, baca Fatihah, baca doa ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu, ya seluruh bacaannya kita udah paham maksudnya atau belum. Atau selama ini kita baru seperti MP3 aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu wa ta'ala amin. Ini atau subhana. Nah, berarti ini ada PR memahamkan bacaan kita. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama, harus hadir rasa takdim. Jadi hadir hatinya, tafahum apa yang dibaca, rukun dan seterusnya. Waktu sholat itu adalah ya kehadiran hati yang kami maksud ialah mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri dan mengajaknya berbicara. Sehingga pengetahuan tentang perbuatan senantiasa menyertai dan pikiran tidak berkeliaran. Suka ada yang nanya, Ustadz, lagi sholat terus ingat pasar, gimana? Enggak apa-apa. Yang penting jangan diikuti. Langsung tarik lagi, gua lagi sholat. Ya, rakaat pertama aman. Begitu rakaat kedua ingat kampung. Tarik lagi. Ya. Selagi pikiran tidak terpalingkan dari apa yang ditekuni, sedangkan hatinya masih tetap mengingat apa yang tengah dihadapinya, tidak ada kelainan, itu namanya hadirnya hati. Satu, hadir hati. Yang kedua apa tadi? Tafahum. Terhadap makna pembicaraan yang kita bicarakan, ya, sesuatu di luar kehadiran hati. Ya, jadi hati itu terpengaruh kanan kiri, tapi kalau paham bisa membantu. Ya, peliputan hati terhadap pengetahuan tentang makna lafaz itulah yang kami masukkan dengan kepahaman. Jadi tadi makna lafaz, iftitah, Fatihah, ya. Maka PR ini, ya, silahkan dibuka kembali buku sholatnya, dan pertamanya dihafalkan, yang kedua dihayati. Berkenaan dengan makom ini terjadi perbedaan di kalangan manusia karena tidak semua orang sama dalam memahami Al-Quran dan berbagai kalimat tasbih dan seterusnya. Tapi intinya tolong sholat-sholat kita yang selama ini sudah dikerjakan, ya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain ada bacaannya dipahami. Kemudian ya jadi satu hadir hati, dua tafahum, yang ketiga takdim. Apa itu takdim? Rasa hormat yang merupakan perkara di luar kehadiran hati dan kepahaman. Sebab jika bisa jadi seorang berbicara kepada budaknya dengan hati. Jadi apa? Jadi kita itu gini, kita paham ngomong, tapi ngomongnya dengan siapa? Karena kita itu lagi ngomong dengan Allah, maka waktu sholat itu kita hadiran takdim. Makanya dalam fikih itu kan makruh lagi sholat menghadap tengak-kenok dan situ. Seperti kita aja kalau menghadap kepemimpinan itu dengan dengan sopannya. Maka dengan Allah apalagi seperti itu. Karena takdim juga maka jangan, mohon maaf, berani-berani sholat itu dengan apa adanya. Ya kadang kaos, kadang mohon maaf
ya kalau kita mau meeting, mau datang ke klien begitu rapinya, kenapa kalau ketemu Allah apa adanya? Ya maksudnya takdim begitu. Jadi kalau saya biasanya membimbing umroh itu, saya melarang jamaah saya masuk Masjid Nabawi itu pakai kaos, pakai celana yang mohon maaf, celana dalaman. Tapi harus yang serapi-rapinya itu di Masjid Nabi, di depan Ka'bah seperti itu. Jangan sampai orang Indonesia itu seringkali karena panas masuk masjid pakai kaos Doraemon. Kaos putih di sini ada sletingnya. Sama kaos celana putih yang buat daleman gamis itu. Ya itu udah sah. Tetapi kalau kita datang ke istana negara, kita datang ke tetangga, berani nggak seperti itu? Kenapa dengan Allah berani? Termasuk di rumah ini, jangan sampai mentang-mentang katanya panas, kemudian tidak ada yang melihat, sholat di rumah, pakai sarung yang udah 7 lebaran, plus kaos SBY Budiono. Dari kapan itu? Ya, yang ibu-ibu ya punya mukena udah 7 lebaran, rendanya copot, warnanya udah berubah nggak jelas ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah takdim adalah ya hadirkan haibah. Jadi urutannya ya hadir hati, faham yang dibaca, ya takdim kepada Allah. Pakai minyak wangi, ya mandi dulu. Kebayang enggak? Ini contoh ibu-ibu dari pagi ya belanja, masak dan seterusnya, saking sibuknya jam 2 belum sempat mandi, ya mau sholat duhur atau setengah 3. Ya, badannya kotor, lagi sholat aja bau badan sendiri. Ya pasti nggak nyaman. Bandingkan dengan yang sudah mandi, mohon maaf badannya bersih, pakaiannya bersih, sholat pasti lebih nyaman. Oke, takdim kemudian setelah takdim adalah haibah. Apa itu haibah? Rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Ya, jadi kita itu di hadapan Allah itu takut, tapi takutnya itu hormat, bukan takut kepada harimau yang akan kabur. Nah, ditutup sholat itu adalah hadirkan rasa berharap bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah. Pada saat yang sama, kita hadirkan rasa malu kepada Allah, karena aneka nikmat sudah kita terima, tapi kita sedikit sekali ingat Allah, sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Jadi, ya adab batin sholat ada berapa? Ada 6. Ada 6. Hadirnya hati, difahami bacaan, syarat, rukun, dan aneka sunnahnya, ya, dilakukan dengan penuh ketakdiman, ya, hormat kepada Allah, jadi pakai baju yang rapi, pakai sarung yang bagus, sajadah yang bagus, TV dimatikan, dan seterusnya itu apa? Pengagungan, ya, takdim kepada Allah. Jangan lupa kita hadirkan rasa takut, ya, yang bersumber dari hormat, yaitu kita menghaibah. Dilengkapi, ya, seburuk apapun masa lalu kita, sebelum sempurna apapun, Allah Maha menerima amalan kita, maka kita rojak. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu menghadirkan rasa malu. Karena apa? Allah memberi banyak banget, kita sedikit sekali. Tadi kadang 4 rakaat aja nggak bisa fokus. Ya, fokus mengingat Allah. Tapi Allah ingat kita terus. Lagi tidur kita dipelihara, ya lagi keluar kota dipelihara, dimanapun kita dipelihara. Oke, kita lanjutkan ya, masih ada waktu sedikit. Kemudian khusyuk. Nah, kalau tadi kan gambaran umumnya, untuk membangun khusyuk hadir hati, untuk membangun khusyuk faham, untuk membangun khusyuk takdim, untuk membangun khusyuk haibah atau menghormati Allah karena hadir rasa takut. Kemudian dilengkapi rojak dan hayat. Maka ulama mengatakan khusyuk itu ada 4 level. Khusyuk pertama, level pertama, khusyuk dari gerakan selain gerakan sholat. Jadi siapa yang khusyuk? Kalau sholat itu begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah. Nggak ada lagi garuk-garuk, ya, nggak ada lagi. Meskipun ini boleh, dalam madhab Syafi'i kan jelas. Kapan sholat kita batal? Kalau bergerak 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3, batal. Garuk-garuk 3 kali batal. 1, 2, 3. Kalau gatel banget, seret. Nah, kalau bisa,
Sholat itu begitu takbiratul ihram, udah tek. Dalam riwayat Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar itu kena panah waktu peperangan. Maka beliau minta nyabutnya waktu sholat. Ya, ada seorang Habib di Surabaya gitu, begitu sholat, tek, udah tek. Begitu ruku, ruku. Bayangkan dengan kita kadang-kadang kalau boleh digambarkan, berdiri aja kadang-kadang pindah, ya begini. Ya, gini. Segala rupa dibenerin, garuk sana, garuk sini. Ya, matanya kadang seperti itu. Jadi khusyuk level pertama, begitu takbiratul ihram tidak ada gerakan kecuali untuk ruku, untuk mengangkat tangan. Nah, ini bisa diusahakan. Kadang kita itu, mohon maaf, sebelum takbiratul ihram nggak gatel. Tapi begitu takbiratul ihram terasa gatel. Itu harus dilawan. Ya, bahkan ada yang garuk-garuk, benerin peci dan seterusnya. Level pertama khusyuk, ya, bebas dari gerakan kecuali gerakan yang menyangkut sholat itu sendiri. Yang kedua, khusyuk itu apa? Bebas dari bunyi-bunyian yang dari luar masuk melalui telinga kita. Ya makanya tadi handphone dimatiin, kalau ada musik di rumah dimatiin, ya segala sesuatu yang bisa membuat kita itu tidak konsen dari bunyi-bunyian, maka dimatikan. Karena ini khusyuk level kedua. Maka usaha agar kita itu khusyuk di level kedua itu, setiap ada sunnah apalagi rukun yang sifatnya bacaan, diucapkan itu menutup telinga kita dari bunyi dari luar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanahu. Itu didengerin. Jadi telinga itu khusyuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Tapi proporsional ya, jangan sampai mengganggu temannya di sini. Mentang-mentang kita belajar tahsin Al-Quran, terus Allahu Akbar kabiro. Wah, mulutnya menyang-menyong sehingga mengganggu. Ya, proporsional. Satu, khusyuk gerakan. Dua, khusyuk bunyi-bunyian. Bagaimana menutup bunyian? Ya tadi, apa yang kita ucapkan itu terdengar oleh telinganya sendiri. Apalagi rukun. Apa itu? Takbiratul ihram, Fatihah, sahud akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad, salam ini semuanya harus diucapkan. Kalau sampai nggak terdengar oleh telinga kita sendiri, dalam tingkatan fikih yang lebih lanjut, sholatnya ini tidak sah. Sudah dua. Yang ketiga, kembali ke tadi. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang difahami. Tafahum. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pertama artinya. Yang kedua maknanya. Oke, tafahum. Kemudian, ya, paham semuanya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adimi. Maha suci Allah yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Maha suci Allah, ya. Sami Allah mendengar siapa Allah, liman kepada orang, hamidah yang memuji Allah. Rabbana wahai Allah, lakal hamdu segala puji milikmu. Mil'us samawati yang meliputi langit wal ardi. Hanifah muslimah dan seterusnya. Fatihah juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim dengan namamu ya Allah, ya, yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillah segala puji. Seterusnya. Paham? Jadi kebayang kalau kita nggak paham, kemudian mulutnya ngomong, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Mulutnya, tapi hati dan pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau kita berjuang memahami, mulut kita mengatakan, ya, ya, hatinya mengartikan. Maka tidak ada lagi, ya, keliaran kemana-kemana. Satu, khusyuk gerakan. Dua, khusyuk bunyi-bunyian. Tiga, khusyuk karena konsentrasi terhadap bacaan yang kita baca. Dan ujungnya yang keempat, yang namanya khusyuk itu apa? Mentadaburi. Ya, makna juga tanda-tanda Allah, baik kauliyah, khususnya kauniyah yang melekat kepada kita. Mulai dari mana yang paling gampang? Sholat itu mengantarkan kita kepada makhluk yang harus sadar. Betapa muka bagi sebagian perempuan, biayanya itu tinggi. Tapi waktu sujud, muka yang mahal ini lebih rendah dari dubur atau anus yang perawatannya cukup dengan air, dengan sabun saja. Lebih tinggi. Bahkan itu tempat kotoran, itu lebih tinggi dari muka.
Apalagi badan kita ini sehat. Saraf-saraf ini sambil mikir, Allahu Akbar. Sejak kita pertama kali sholat sampai hari ini, belum pernah kita diuji oleh Allah, kemudian mandek. Allahu Akbar. Kemudian macet. Enggak. Sedakap, klek, bisa lepas. Begitu rukuk, Allahu Akbar. Belum pernah kita dengar. Pinggang kita ini, macet. Semuanya. Tanpa perawatan, harus ganti oli dan seterusnya. Belum lagi yang lain-lainnya. Kita tadabbur kekuasaan Allah. Mata ini, begitu kita bangun, pakai doa atau tidak, langsung bisa ngelihat. Ya, coba kalau Allah itu pilih kasih. Yang berdoa, ngelihatnya warna. Yang nggak berdoa, hitam putih sampai besok pagi. Apalagi telinga kita, mata kita. Ya, mohon maaf, buang air dengan lancar. Orang yang sudah senior kemudian terkena serangan prostat atau gangguan prostat, untuk bisa buang air kembali harus operasi. 15 juta, 20 juta, apalagi. Jari kita ini sehat, tangan ini begitu canggihnya. Ya bisa untuk ngelus, bisa untuk nonjok, dan seterusnya. Aneka seperti itu. Kita makan, daging, keluar, berubah. Siapa yang ngurus semuanya? Allah. Jadi makna yang hisuk tertinggi itu adalah tadabbur. Tangan kita, saraf kita semuanya sehat. Jadi mudah-mudahan itu yang saya antarkan, bahwa ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah khusyuk. Maka kita harus terus berjuang dalam diri kita mencapai tujuan utama sholat sebagai sarana pensucian jiwa apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Untuk bisa ke sana, maka kita berjuang dalam setiap sholat, hati kita hadir. Tidak jalan-jalan. Bagaimana kalau jalan-jalan? Tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Yang kedua, untuk bisa hadir hati juga, kita harus paham. Kita bukan tape recorder, kita bukan MP3, tapi kita itu makhluk yang punya mulut, punya telinga, punya hati, punya akal, yang itu harus sinkron. Kemudian, dalam setiap sholat, mari kita ta'zim. Kenapa pakai baju yang rapi? Kenapa pakai minyak wangi? Kenapa wudhu? Karena kita menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Maha menerima, tapi alangkah abdolnya kalau kita menghormati Allah. Kemudian, hadirkan rasa takut kepada Allah. Kemudian, khauf dan roja. Roja itu kita yakin, ya, sesederhana apapun Allah menerima amalan kita. Khauf tadi, Allah telah memberikan nikmat begitu banyak, kita bersyukur dan ingatnya masih sedikit. Levelnya mari kita berjuang, kita mulai. Kalau sudah takbiratul ihram, jangan ada gerakan, kecuali gerakan sholat. Yang kedua, konsentrasi full mendengarkan bacaan kita, sehingga kita tidak terpengaruh dari bunyi-bunyian dari luar. Yang berikutnya, tadi. Ya, kembali ke syarat yang itu. Kita pahami, kita rasakan apa yang kita ucapkan itu, sehingga nyambung antara mulut, akal, hati. Karena kita mengartikan, memahami. Dan yang terakhir, sambil sholat, sambil terus tadabbur tentang kekuasaan Allah yang melekat di dalam diri kita masing-masing. Demikian, ya. Kalau ada diskusi, masih ada 20 menit, cukup insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu jamaah tausiah online pada pagi hari ini, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam rangka kita sholat itu, dalam kita membaca bacaan sholat, kemudian setelah itu diam sebentar, kemudian hati itu menerjemahkan dalam bahasa yang kita ketahui, namun tidak dilafazkan. Apakah itu boleh, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, Bapak mengartikannya tidak dilafatkan atau lafaz Arabnya tidak dilafatkan? Coba dipertegas, mohon maaf. Ya,
Jadi Arabnya dilapaskan, Oke. katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu hatinya itu Allah Maha Besar, dengan nama Allah, dengan nama Ya. Allah. Ya. Ya memang harus begitu, Pak. Jadi yang boleh diucapkan dalam sholat itu hanya doa yang bahasa Arab. Tetapi artinya itu disimpan di hati. Jadi sholat itu menjadi batal kalau kita mengeluarkan bahasa ajam yang bukan bahasa Arab. Ya, jadi betul seperti itu, seperti mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengartikan. Dan nggak boleh dijaharkan. Kalau dijaharkan itu dalam fikih itu membatalkan sholat. Makanya kan pernah ada ya mantan petinju di Malang kalau tidak salah, biar sholat itu husuk semua diganti aja. Allah nu agung, ya Allah nang gadang, ya diganti bahasanya nggak bisa. Sudah menjadi ijma ulama, lafat takbir macam-macam di dalam sholat itu adalah semuanya bahasa Arab. Nah, fahamnya kita karena kita bukan orang Arab di dalam hati. Itu yang membuat jadi semuanya bekerja, mulutnya bekerja, telinganya bekerja, hati dan akalnya bekerja. Begitu. Jadi betul ya, ya tidak diucapkan. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, ini ada pertanyaan di pesan Ustadz di chat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sholat tetap sah jika pikiran seseorang terganggu secara tidak sengaja terlintas hal-hal di luar sholat seperti Ustadz bilang tadi mikirin air yang sedang dimasak atau yang lainnya. Sementara hati tetap berkeinginan keras untuk bisa khusyuk sehingga konsentrasinya tidak 100% tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, ketika kita sedang melakukan sholat jamaah baik di rumah ataupun di masjid, tiba-tiba separuh rakaat anak menangis. Apakah diperbolehkan untuk membatalkan sholat tersebut atau bagaimana? Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, khusyuk itu tidak ada dalam fikih. Jadi tidak mengganggu sah atau tidaknya sholat. Jadi khusyuk itu di luar. Makanya ulama itu berdasarkan hadis itu tidak memasukkan bahwa khusyuk itu menjadi bagian sah, syarat sahnya sholat. Jadi pikiran kemana-mana itu nggak membatalkan sholat. Nah, tugas kita itu narik kembali. Jadi selama sholat itu, mohon maaf, rukunnya dikerjakan, meskipun hatinya kemana-mana, sholatnya tetap sah. Tapi kualitasnya tentunya ya di hadapan Allah berbeda dengan yang konsentrasi. Jadi pikiran kemana-mana nggak membatalkan sholat. Ya, selagi tadi rukunnya dikerjakan, ya lafaz-lafaznya itu dikerjakan. Ya, kualitas khusyuk ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sah. Pokoknya dia niat takbiratul ihram, Fatihah, rukuk dikerjakan semua, sholatnya sah. Adapun belum khusyuk, ya ini perjuangan. Makanya kalau semua orang dituntut khusyuk, nggak ada yang sah setiap sholat. Ya pasti 4 rakaat itu yang khusyuk paling ya 1 rakaat, 2 rakaat. Ya. Bahkan ulama ya Sazaliyah atau Syekh Sazali mengatakan khusyuk itu untuk orang awam cuman sederhana. Apa itu? Mengucapkan takbiratul ihram itu ingat Allah udah cukup. Minimal waktu Allahu Akbar benar-benar ingat Allah. Nah, khusyuknya orang awam seperti itu. Sebelumnya ya perjuangan. Nah, perjuangan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari ke sana, tarik lagi. Lari ke sana. Oke. Yang kedua, ketika anak sedang sholat, ya anak menangis, apakah diperbolehkan untuk membatalkan sholat? Ulama mengatakan kalau sholat fardu mutlak tidak boleh dibatalkan. Bagaimana caranya? Tolong dulu anaknya tanpa berniat membatalkan sholat. Ya kalau mungkin ya, kalau darurat banget, nangisnya itu udah pada level jerit-jerit, berbahaya, maka tolong. Sebagaimana dalam fikih diterangkan ada orang tenggelam, kita lagi sholat. Tolong dulu tanpa harus membatalkan sholat. Ditolong, ya, taruh di situ, ya, dan seterusnya kita lanjutkan sholat. Apalagi sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Ya, dalam situasi darurat itu tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap dalam sholat. Jadi kalau ada tadi anak itu kan bagian yang tadi yang harus dikelola.
Maka kalau sholat, kalau nggak ada orang lain, bagaimana? Ditidurin dulu atau tidak. Tetapi pada prinsipnya, apalagi sholat fardu, tidak boleh dibatali. Nah, kalau mau menolong, ya tolong saja, ya tanpa harus membatalkan sholat, nanti diteruskan. Seperti itu secara fikih. Ya. Baik, Tapi syukur kalau Ustaz. ya, terus Baik, pertanyaan selanjutnya, jika dalam sholat pikiran kita terlalu melayang kemana-mana, apa boleh dengan sengaja kita mempercepat sholat dengan niat menyelamatkan sholat dari hal selain Allah? Silakan, Ustaz. boleh. Ya, kalau diceritakan ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Itu sholatnya cepat banget. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa sholatnya cepat banget? Biar setan nggak sempat ganggu saya. Tapi mohon maaf, jangan ini menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kalau memang kita lagi terganggu banget, ya dicepetin. Tapi kalau bisa bermunajat lebih lama dengan Allah, ya prinsipnya sah. Jadi kita membaca dengan cepat, ya takbiratul ihram, cepat itu sah. Yang penting kita menjaga adab sholat itu, tumakninah dan seterusnya. Ya tidak masalah mempercepat sholat, karena ada contoh juga dari sahabat. Yang namanya sahabat Ibnu Abbas itu, takbiratul ihram, baca tahu-tahu selesai. Ditanya kenapa? Biar setan nggak sempat ganggu saya. Karena saya takbiratul ihram, tahu-tahu dia nengok, udah selesai. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yani. Bagaimana mengingatkan imam bila imam melewatkan satu ayat surat yang dibaca sedangkan makmumnya ahwat? Ya. Kalau ahwat, ini kan mohon maaf, ini sama suami sendiri atau dengan yang lain ini? Kalau di masjid kan tentunya nggak mungkin hanya imam dengan ahwat yang bukan banyak jamaah yang lain ya, kan gitu. Betul, betul. Ya. Tapi kalau terpaksa banget melewatkan itu kan begini. Bacaan itu terlewat itu tidak tentu salah ya. Jadi misalkan ada ayat loncat gitu ya. Wadduha walaili idza saja, dia langsung loncat ya. Ya, itu tidak membatalkan sholat, hanya mempengaruhi saja. Bagaimana kalau secara umum itu kan wanita mengingatkan kalau ada yang salah bagaimana ilmunya? Pakai tepok. Tepok. Ya, tepok. Nah, ini sebelum saya jawab pertanyaan ini ya, seandainya ada imam ya, tahu-tahu baca surat. Terus makmum di belakangnya karena laki-laki baca tasbih. Tadinya awalnya, jadi belum sempat baca Fatihah. Jadi Allahu Akbar, doa iftitah, tahu-tahu wadduha walaili idza saja. Terus makmum di belakangnya baca Subhanallah. Dikira imamnya, dia salah suratnya, diganti. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Makmum jawab lagi apa? Subhanallah. Subhanallah. Dia kira ya bacaannya salah lagi, diganti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha. Terus makmum di belakangnya ngapain lagi? Subhanallah. Subhanallah. Dia ganti inna a'toina kal kausar. Gimana kira-kira? Seandainya ada begitu. Ya, jadi ini real ya, real. Ya. Kata Imam Malik dalam sebuah kitabnya, kita diperbolehkan mengatakan ya Fatihah. Nah, jadi ngomong Fatihah, nggak apa-apa. Tapi jangan dilanjutkan, imam kok lupa baca Fatihah, nggak boleh. Jadi cukup Fatihah. Atau kalau sampai bulat, belum baca Fatihah, nggak membatalkan sholat. Karena itu ini disampaikan oleh Imam Malik seperti itu. Jadi kan subhanallah itu tadi karena dikiranya itu ayatnya salah. Ya kembali kepada wanita, kalau di rumah sendiri, insya Allah tidak ada fitnah yang mengingatkan suami sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau di masjid ya jangan, sudah. Nanti aja, ya begitu kan tadi. Ayat kelewat itu tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi kesempurnaan tilawahnya. Ya, tapi kan artinya berubah. Nah, itu kan mohon maaf bagi yang paham. Namanya orang lupa itu tidak terkena hukum. Kan imam tidak terkena hukum. Sementara wanita kalau mengingatkan terjadi fitnah. Kecuali di rumah sendiri.
kan mengingatkannya pasti nggak fitnah karena suami sendiri atau anak sendiri. Ya, fikih itu menempatkan sesuatu yang tidak ada aturannya biar ada aturan, sesuatu yang sangat sempit luas, sesuatu yang tidak ada batasnya menjadi batas. Seperti tadi, ya, Imam Malik membolehkan mengingatkan imam yang lupa membaca Fatihah kalau tasbih tidak mempan dengan kata-kata tadi. Belum baca Fatihah. Nah, kalau ini menyangkut mengingatkan bacaan imam, kalau itu di masjid ya udah biarin aja. Nanti kalau udah selesai diingetin melalui itu tadi imam biar dikoreksi ya. Salatnya tidak batal hanya karena membaca surat itu ya. Kecuali kalau Fatihah ya fatal ya. Fatihah itu kan rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina. Nah, ini ya dengan terpaksa tadi kalau nggak ada yang ngingetin ya Fatihah tidak sempurna ya atau subhanallah ya. Tadi seperti itu. Baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika sudah berusaha mentadaburi dalam sholat, namun hati ini masih keras? Bagaimanakah cara melembutkan hati, menjadikan hati tawadu? Kepada Ustadz. Baik. Ya. Ada banyak hal ya, hati itu menjadi keras. Ya, masalah utamanya kata para ulama itu adalah tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga. Karena apa? Hati itu kan raja. Tentaranya itu ya mata, ya telinga, dan seterusnya. Bagaimana? Ya di luar sholat berjuang. Berjuang untuk mengurangi agar asupan-asupan ya seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala taatik. Nah, salah satunya kalau secara amalan sebelum sholat itu berdoa sungguh-sungguh. Jadi sebelum masuk ke sholat sendiri, selain tadi di luar sholat menjaga mata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulutnya dijaga, telinganya dijaga, karena ini menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, karena asupan itu yang membuat menjadi keras. Kata ulama lain mengatakan, keras itu karena kurang istighfar. Jadi setiap kali kita berbuat dosa itu, ada noktah-noktah yang nempel di hati. Nah, kita memperbanyak istighfar di luar sholat juga membantu. Nah, sebelum sholat jangan lupa berdoa. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini jangan nggak dibaca. Kalau nggak apal ini ya ta'awud. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ulama lain mengajarkan untuk membaca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi di luar sholat dijaga, mata dijaga, lisan dijaga, termasuk makanan. Makanan yang subhat, apalagi haram itu membuat hati tidak tenang. Ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Ponidi. Bila kita melihat teman kita melaksanakan sholat, namun arah kiblatnya salah, apakah kita beritahu pada saat sholat atau setelah sholat selesai? Silakan Ustaz. Ya, saya juga sering itu kalau lagi nginep di mana gitu di tempat baru, di hotel biasanya ya, kita sholat ternyata salah. Ya. Bagaimana? Ya, kalau itu nggak apa-apa, kiblatnya salah, ya kemudian ya yang itu muter, nggak apa-apa, ya nggak masalah, ya. Kiblatnya salah, kemudian muter, atau kalau mau ya mohon maaf, kita diam saja sampai selesai, sholatnya tetap sah. Jadi kalau kita tega, kiblatnya salah, ya nanti yang itu menyesuaikan atau tidak kita ugur kewajiban. Atau tadi ya kiblat itu ikhtiari, dia sudah berusaha ternyata salah, menurut sebagian riwayat ya sholatnya itu sah. Ya, kalau dia itu tidak tahu, tidak perlu mengulang sholatnya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang pertemuan sebelumnya, Ustadz. Ya. Apakah yang dimaksud dengan kifayatul umril ghalib dalam hal zakat? Ya. Ini saya membaca ya di banyak literatur ya. Kifayah itu kan artinya apa namanya? Pembebasan.
Baik. Apa namanya? Nanti saya WA saja ya. Karena apa? Baik, baik. Saya takut penjelasan saya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dari kalimat ini. Nanti saya WA ke Mas Ade untuk diteruskan ke yang bertanya bab ini. Saya sudah menyiapkan jawabannya. Karena Baik, cukup baik, menyita. Ustaz. Ya, baik. Baik, baik. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, sepertinya sudah tidak ada dan waktu juga sudah mendekati jam 8. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rosidin yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Kami mohon kesediaan kepada Ustadz Rosidin untuk memimpin doa untuk kita semua. Baik, mari kita lengkapi perjumpaan kita ini dengan menghatamkan Al-Quran bersama dengan baca Al-Ikhlas, memohon perlindungan dari bahaya dari luar dengan baca Al-Falaq, dan memohon perlindungan dari bahaya dari dalam dengan membaca An-Nas. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, la ilaha illallahu azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rezeki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Jadikanlah kami orang-orang yang ridho dengan segala ketentuan darimu, sehingga Engkau pun meridhoi kami. Jauhkan kami dari kufur nikmat sekecil apapun, sehingga Engkau melaknat kami. Jadikanlah majelis ini menjadi kami semakin sadar bahwa kami harus mempersiapkan bekal pulang kami ke hadapan-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup tausiah online pada pagi hari ini, mari kita membaca kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang pernah berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu insyaallah. Amin. Nah, ini tak ada. Baik, terima kasih semuanya. Saya off dulu meetingnya. Ya. Semoga kita tetap sehat dan bisa berkumpul lagi. Insya Allah besok pagi di waktu dan jam yang sama. Insya Allah besok tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Oke, siap Pak Adi. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.